warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasra 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Atim Fakhrudin. Beliau adalah guru kita, kiai kita, ulama kita, panutan kita, yang kami harapkan saran maudhu'nya dan fatwa-fatwanya. Yang terhormat pengurus Mahasiswa Ketabang MBC Madrasah Cabang Nahdlatul Ulama Ketabadaan. Yang terhormat beliau Abah Haji Masud, Ketua BP3 MNU, baik dari unsur lembaga SD, SMP maupun SMA, hormati serta jajarannya, pengurus komite sekolah baik dari SD, yang terhormat Bapak Gusairi Eskom, dari SMP mungkin masih di perjalanan Bapak Ustadz Haji Soni bin Almarhum Sabarmanan, maupun dari SMA Udur karena masih juga, yaitu Bapak Asnadir. Yang saya hormati, wabil khusus kepada teman-teman seperjuangan baik dari tenaga pendidik maupun kependidikan perguruan maarif ilmu Pandan yang saya hormati rahimakumullah. Di suasana yang penuh barokah, di majlis silaturahim, majlis ibadah, majlis zikir, masjid Thalabul Ilmi, tidak ada ungkapan yang bijaksana kecuali ucapan dan syukur dan tasakur kita kepada Allah SWT. Karena sampai hari ini, jam tepatnya jam setengah 10 hari Senin tanggal 24 Juni 2019, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriah, kita bersama-sama masih diberi beberapa karunia berupa anugerah limpahan rahmat, berupa nikmat, alhamdulillah, panjang umur, alhamdulillah, tetap iman dan Islam, sehingga sebagai takdir dapat silaturahim, dapat menghadiri undangan halal bihalal perguruan yang insya Allah ini memasuki yang kesekian kalinya. Semoga kehadiran kita ini kehadiran yang dicatat oleh Allah sebagai tambahan amal ibadah yang diterima dan dapat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam semoga tetap terlimpahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang sugeng rawuh pada seluruh warga perguruan maarif Pandaan, baik khususnya dari Bapak Pembina, Bapak MBC NU, LPM, BP3 MNU Komite, dan khususnya kepada seluruh warga teman-teman seperjuangan, sehingga pada hari ini sangat hadir. Semua kehadiran kita semua ini kehadiran yang penuh doa dan barokah. Amin. Bapak Ibu saya hormati, ada dua hal yang perlu kami sampaikan pada
pertemuan hal ini. Yang pertama adalah bentuk laporan, yang kedua adalah informasi atau pengumuman. Yang pertama laporan, kami laporkan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh 3 lembaga perguruan SD, SMP, SMA. Tadi sempat saya catat, dari unsur SD itu jumlahnya adalah 41. Per jam setengah 9 tadi yang hadir 18, berarti tinggal 50%. Dari unsur SMP jumlah tenaga pendidik 39, per jam setengah 9 tadi 11 teman guru maupun pegawai di SMP, berarti kurang lebih yang belum hadir 29 lebih. Dari SMA 65 tenaga pendidikan yang hadir per tanggal jam setengah 9 tadi 50, berarti 15 orang yang belum hadir. Sehingga Bapak Ibu, laporan kami mengundang seluruh warga ini ada 145 seluruhnya. Bapak Ibu saya hormati, itu apa yang pertama. Harapan kami nanti ke depan, karena merupakan momen sebenarnya ada melangkah 1 tahun sekali. Bahkan di momen pertama, ya guru kita mewakili sebagai pembina itu mengusulkan 3 bulan sekali. Gitu ya, gitu ya. Tapi tidak terlaksana. Oleh karena itu harapan kami mohon nanti ke depan harus 100% kalau bisa. Bahkan cita-cita tidak hanya warga, tapi anggota warga, banyak suami istrinya diajak sekalian, gitu ya. Jangan merame kan. Kita ngundang kiai, sekali-kali perguruan mari mengadakan hal berkala kebiar besar begitu. Itu ada cita-cita kami. Itu laporan pertama. Yang kedua laporannya Bapak Ibu terkait dengan kegiatan sekolah kami. Mohon maaf, karena momen ini luar biasa, ya. Dihadiri oleh seluruh unsur lembaga NU, bahkan MPC juga hadir, pembina, IAD, seluruh unsur. Oleh karena itu di momen yang baik supaya bisa disaksikan oleh seluruh warga perguruan Mahrib, kami laporkan dari SMA terkait dengan masalah ketenagaan atau profil sekolah. Dengan tujuannya nanti supaya kita tahu, mungkin secara kedinasan nanti akan saya lakukan di Pendel Sasraka setiap tahun. Bahkan nanti yang tembusannya yang diberi adalah ketua BP3NU, mulai dari pembinanya, MPC, LPM, itu kami kasih semua program-program kegiatan selama 1 tahun tahun 2018-19. Bapak Ibu perlu diketahui profil di SMA Pandaan ini, ya, tenaga pendidiknya 60, tenaga pendidik cuma 65 yang dibagi 2, tenaga pendidik atau guru cuma 53, kemudian tenaga kependidikan atau pegawai ada 12. Itu untuk laporan profil sekolah. Yang kedua, laporan dalam bentuk prestasi Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan iringan doa dari seluruh teman-teman perguruan Mahrib, tahun pelajaran 2019-2018 ini alhamdulillah sama datang Bapak Haji Maskun selaku ketua LPM MBC Pandaan. Monggo beri Pak dengan saya. Nah, saya kenal sedoyo teman. Bapak Ibu inilah ketua LPM kita, supaya kenal semua, supaya dari SD, SMP, dan SMA, ya. Alhamdulillah. Nah ini ketua LPM Lembaga Pendidikan Mahrib di MPT NU Pandaan. Beliau adalah Pak Haji Maskur, alamatnya di Karanglu Pandaan, Subaniga. Bapak Ibu, belum saya sampaikan, alhamdulillah tiap tahun kita meningkat prestasi. Tahun pelajaran 2017-18
kami menghadapi prestasi 27, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Sekarang meningkat menambah 8, yaitu 35 prestasi ya Pak Ibu. Akademik, non akademik. Akademik ada 2 prestasi di tingkat provinsi 1, yaitu USN, USN pelajaran kimia yang diasuh oleh Ibu Aprilia, bahkan itu ranking 1 Bapak Ibu, mengalahkan Semunda. Ranking 1 SMA Arif, ranking 2 Semunda, ranking 3 Gondang Medan. Dari satu swasta, setiap tahun itu pasti ke channel adalah SMA Pandaan. US itu luar biasa beratnya Bapak Ibu. Alhamdulillah di pelajaran MIPA itu di pertama biologi fisika, biologi dulu yang diasuh oleh Pak Isna ini. Tahun kemarin adalah biologi yang diasuh oleh Pak pertama biologi Pak Is, kemudian kemarin adalah fisika yang diasuh oleh Pak Basori. Tahun ini adalah kimia. Ke depan nanti mohon bertanya IPS tidak boleh kalah. Lah mumpungnya Bapak Ibu, kita ucapkan selamat berduka, jangan lupa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena beliau termasuk pembina IPS. Bicara IPS baru saya ingat bahwa beliau Bu Haja Susilowati kemarin sekitar jam 3.45 pulang rahmatullah. Oleh karena itu insya Allah bertemu dengan teman-teman di SMA ini akhir tanggal 25 Mei karena acara buka bersama. Beliau tidak ada tanda-tanda. Sekarang tanggal 24, berarti masih belum 1 bulan. Dalam arti menurut Yai Atim itu 40 hari sebelum itu termasuk mayit, ya. Berarti beliau bertemu kita itu termasuk mayit sudah. Katanya Pak Ayai 40 hari sebelum dia kerabatan itu sudah menjadi mayit. Tidak sangka beliau itu termasuk punya karakter pendiam. Tidak apa itu macam-macam. Kinerjanya luar biasa, itu penilaian kami. Oleh karena itu kami mewakili Bu Haja Susilowati barangkali selama bertugas di SMA Arif atau bergaul bersama-sama dengan teman-teman di SD SMP ada khilaf salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga perjuangan beliau mengabdi di perguruan malam ini diterima oleh Allah SWT, amin. Dan seluruh khilaf salah hablum minallah maupun khannas diampuni Allah SWT dan dijadikan raudhatul fil jannah tersukan Allah SWT, amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di prestasi sekarang 35 Bapak Ibu, yang terbagi 2 itu non akademik, 33 itu non akademik. Dibagi lagi di tingkat kabupaten itu 3 kecamatan ikut 3 macam lomba, kabupaten 13 macam lomba, dan tingkat provinsi 17 macam lomba. Itulah prestasi yang diraih SMA Arif di tahun pelajaran 2018-2019. Bapak Ibu hormati, perlu diketahui semua macam lomba itu kita apresiasi. Kami laporkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, prestasinya bentuk beasiswa. Setiap prestasi di SMA Arif, baik yang dilakukan oleh siswa maupun guru, itu pasti kami berikan apresiasi. Contoh untuk siswa di tingkat kabupaten, baik akademik, jika prestasinya itu akan diberikan beasiswa berupa bebas SPP selama 1 semester atau 6 bulan. Itu di tingkat kabupaten. Lebih-lebih di tingkat provinsi. Di samping yang kedua, yang prestasi adalah ranking Bapak. Kita melanggar aturan, mohon maaf. Karena di K13 tidak ada ranking paralel, tidak ada ranking per kelas. Dalam rangka untuk motivasi kepada siswa
agar berlomba untuk belajar, kami tetap berikan spesialisasi. Setiap kelas, jika ranking 1 setiap kelas itu dapat beasiswa bebas SMP selama 6 bulan. Jika paralel setahun SMP itu gratis tanpa biaya. Itu bentuk akademik Bapak Ibu maupun akademik. Bahkan apresiasi pada siswa yang hafal Quran. Karena kami berorientasi di perguruan tinggi saja umum, kalau hafal Quran minimal 3 juz itu dapat. Mengapa kita sekolah SMA Maarif, kita sekolah religi Islam kok tidak? Akhirnya kami putuskan, kabunya sudah kita laksanakan minimal 3 juz hafal Quran sampai 30 kita berealisasi sampai bebas 0% jika 30 juz itu sudah kita laksanakan. Ini sebenarnya laporan Bapak Ibu. Untuk guru juga begitu. Ada 3 prestasi yang kita apresiasi, kita berikan kepada guru. Yang pertama, jika guru itu absensi 100% setiap bulan, itu kita beri reward apresiasi. Kita tambah. Apa maksud? Yai, tadi gajinya ditambah walaupun sekian sedikit. Itu setiap bulan. Otomatis pantaunya 3 tahapan. 1, apresiasi pinjol. Yang kedua, presensi manual tanda tangan sebagai bentuk laporan kita secara fisik, bukti fisik jika ada pengawas. Yang ketiga, guru piket. Setiap hari guru piket keliling. Nun sewu, pinjol kata pinjol mulai ke kelas ada itu kena. Jadi pantauannya 3 tahapan: absensi pinjol, absen manual, absen yang dipantau oleh guru piket 100% dalam setiap bulan mendapatkan apresiasi. Yang kedua, prestasi guru mengantarkan siswanya prestasi minimal kabupaten sampai provinsi itu dapat beasiswa gurunya. Yang ketiga, apresiasi guru terkait dengan masalah kinerja setiap tahun. Insya Allah nanti cita-cita ke depan, bahkan kerjanya Bapak Kiai Haji Akhi Maulana, kalau bisa guru prestasi kinerjanya 1 tahun nanti diumrohkan gitu ya. Jadi umroh Pak maksud. Tapi prestasi kinerja guru itu ke depan beberapa tahun lagi bebas umroh. Ini sudah terlaksana di sekolah alias sini Pasuruan. Kemarin mendapatkan 3 tenaga pendidik 1, kependidikan 1, tukang kebun 1, 3 diumrohkan gratis. Mengapa kita tidak bisa? Itu ke depan seperti itu. Itu semua bentuk laporan yang sudah kita laksanakan. Bahkan Nun Sewu, ini merupakan alhamdulillah dengan berbagai upaya kami menertibkan, mendisiplinkan, mengkondisikan teman-teman itu berbagai cara kami upayakan dalam rangka untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas khususnya di SMA Maarif, umumnya di SD SMA Maarif. Bapak Sermati, semoga momen seperti ini, mohon maaf tadi lupa laporannya yang selanjutnya, mungkin ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu saya duduknya sekarang diatur ya ini. Jadi buatan SMP dan nanti diacak SD, SMP, SMA. Ikut tujuannya tadi sebagaimana diinformasikan kepada pembawa acaranya, menambah ukhuwah, kebersamaan, keharmonisan tingkat kelompok SD itu SMP. Ini pun hasil kesepakatan masing-masing korwil. Mohon maaf, ini bukan idenya SMA, tapi kesepakatan. Koordinator wilayah SD didatangkan, SMP, SMA kita buat formula gimana segala macam. Bahkan saya usulkan juga nanti anak dompet gitu. Kemarin mau ada dompetnya tidak diwujudkan. Karena mengapa? Kok tempat-tempat duduk itu dipilah-pilah. Oh nomor remisan. Oh dompet umroh apa dari apa? Maksudnya umroh itu. Nanti saya tanggung jawab itu. Bapak Ibu, itu betul laporan yang sudah kita laksanakan. Bapak Ibu hormati,
sekarang bentuk pengumuman atau informasi. Singkat saja Pak, alhamdulillah PPDB di SMA Arif sekarang luar biasa. Dari zonasi, karena Ma'arif tidak berdampak. Zonasi itu ada 3 Bapak Ibu. 1 jalur prestasi, 2 jalur mengikuti orang tua pindah, yang ketiga jalur zonasi. Jalur zonasi dibagi lagi 50% adalah berdasarkan jarak, 20% berdasarkan hasil ujian nasional, 20% adalah dilihat dari ketidakmampuan. Itu bagi 2. Yang 5% untuk anaknya Nun Sewu, guru. Ini adalah ketentuan yang pemerintah. Tapi SMA alhamdulillah sekarang Allah pendaftarnya kurang lebih 500. Padahal Nun Sewu, logikanya kemarin kami meluluskan 12 rombel, jumlahnya 446. Seharusnya logikanya kita mengeluarkan 12 juga kita terima 12. Karena kami sudah memasuki tahun yang keempat, bukan kuantitas yang saya tuju, tapi kualitas. Sehingga kami tahun ini hanya menerima 10 rombel Bapak Ibu. Yang daftar 500, yang diterima hanya 360. Berarti nanti yang ditolak adalah 140. Mohon maaf Bapak Ibu, informasi ini sing paling repot dengan keluarga guru, keluarga pengurus. Wis kan ditutup tibae keluarga guru sing tak repot. Nanti saya minta saran dari Pak Yai Adem gimana solusinya. Mengapa kok 510? Karena saya orientasi ke depan ada kualitas. Karena selama ini kami tidak punya musyawarah. Ini kami disorot oleh pengawas. Sekolah gede sampai negatif musyawarah 1. Yang kedua UKS apa adanya, sehingga disorot. Misalnya akreditasi itu kurang sekali nilainya. Yang ketiga kantor OSIS itu tidak punya. Sehingga yang 2 kelas itu nanti gak pakai kebutuhan itu. Tujuan kami adalah meningkat kualitas sehingga seluruhnya nanti akan terpenuhi dari dapat standar itu. Ini bentuk laporan yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu perlu diketahui bahwa tahun ajaran ini kami mengrekrut guru PKA karena beliau kemarin ada yang meninggal otomatis 4 ini 4. Sementara sing daftar di SMA itu kalau membutuhkan guru tidak mencomot Bapak Ibu, langsung comot tapi diumumkan oleh yaitu kurikulum mulai Mensos, luar biasa yang daftar menjadi tenaga. Bahkan mulai putranya salah satu kiai kepidato driver. Kedua teman, waduh kiai sih dari driver kati ngomong suka nih. Akhirnya saya beri informasi, putranya Pak Munado. Waduh, kepidato driver. Oh, bingung aku jawab. Intinya gini Bapak Ibu, sehingga Allah insya Allah 50 lebih yang tadi. Padahal yang dibutuhkan driver 1, satam 1, guru bahasa Indonesia 1. Karena guru bahasa Indonesia ini yang S2 mengikuti suaminya ke Lombok sana, ke Solo, mengikuti S3-nya. Sehingga beliau potensi luar biasa. Saya merasa kehilangan, akhirnya mencari pekan. Dan dibutuh 3, driver 1, yang daftar 50 lebih. Sehingga selama 4 tahun ke depan ini mengikut guru atau pegawai itu melalui tes kan Bapak Ibu. Tesnya ada 2 tahapan. Yang pertama tes administrasi. Apa sesuai dengan kompetensinya. Kalau guru Nun Sewu syaratnya pertama adalah Nun Sewu Ahlussunnah wal Jamaah. Itu sampai pertama. Yang kedua alumni Ma'arif. Jadi di kulo saat pertama diutamakan alumni Ma'arif. Yang ketiga IP-nya
interpretasinya kalau dari negeri 3,0, kalau swasta 3,2. Yang keempat harus bisa ngaji. Itu termasuk seksi administrasi. Kalau mulai semua nanti akan memasuki seksi yang kedua, tahapan kedua, yaitu ada 3 yang harus dilalui. Interview, 1 interview kompetensinya atau komitmen. Insya Allah nanti yang uji saya dengan Pak Haji Marianto. Yang kedua kompetensi, kalau guru ya kompetensi gurunya. Yang uji adalah kurikulum dengan kesuaan. Kemudian tentang agama, yang uji adalah Pak Ikhwan Buzat dengan Pak Dian selaku ya guru agama. Jadi tes itu, sehingga mohon maaf, bahkan nun sewu kita profesional. Ya nama titip Pak, saya titip balik-balik, Pak Hati saya titip, monggo. Titipan buahnya Bapak Ibu dari ke saya, ponakan saya, saudara saya ini ngelamar di Panjenengan. Saya bersikap profesional dengan kriteria tadi, ahli sholat jamaah, diutamakan adalah alumni ma'arif. Itu sekedar informasi Bapak Ibu. Dan terakhir informasi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas, insya Allah nanti tanggal 23 saya rapat kerja yang kita godok bersama seluruh warga SMA Arif. Di antara tujuannya 2. 1, mengantarkan anak bagaimana menjadi manusia beriman dan bertakwa. Karena misi kita adalah unggul, berprestasi dan beriman takwa. Itu kita capai. Yang kedua, prestasi. Untuk mengatasi iman dan takwa Bapak Ibu, maaf nanti regus kami nanti istirahat 2 kali. SMP saya lihat 2 kali. Yang pertama seperti biasa, yang kedua jam 12. Dan seluruhnya warga wajib jamaah di masjid jamaah nanti. Ini regulasi yang kami rencanakan dalam rangka mengantar anak supaya menuju iman. Nanti akan dipantau oleh buku besar. Setiap siswa punya buku besar untuk memantau kegiatan ibadah itu. Kalau duha itu sudah kami laksanakan, tapi berjamaah seluruh warga, gurunya, siswanya nanti jam 12 seluruhnya harus ke masjid jamaah untuk sholat berjamaah tanpa pandang bulu. Ini rencana kami Bapak Ibu ke depan. Mohon dukungan dan bantuannya, kita bahas nanti di Rakal. Itulah Bapak Ibu beberapa informasi yang kami sampaikan. Saya dapat beberapa ketipan dari teman-teman Pak Suwene, Pak. Karena bikin saya sampaikan sebenarnya mumpung kalau ya ini KB ini. Saya roda program kami. Itulah Bapak Ibu dan kami sampaikan sekali lagi atas nama Lembaga Ma'arif Pandan, sekian ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan ini. Dan mohon maaf mungkin berbeda panjenengan nanti setelah Ramadan sudah sekan di belakang berupa bentuk apa sehingga buatnya nanti diberkat ini tidak normal ya. Yang ketiga Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi barangkali teman-teman SMA Ma'arif Pandan mungkin kurang sawung dengan SMP, dengan SD. Harapan kan Bapak Ibu, kita harus saling tegur sapa, kita itu satu perjuangan, satu perguruan, kudu saling. Nah, siapa yang mendahului? Biasanya kami keliling ke teman-teman SMP Bupatunya, Mbak Bunatinya. Itulah Bapak Ibu yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila terlalu panjang. Mohon maaf sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih. Mohon saran dan fatwa dari Bapak Kiai Haji Hatim Kamudin nanti terkait dengan yang saya sampaikan tadi. Itu aja kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.